ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمته وكرمه إنه أرحم الراحمين أما بعد فيا أيها المسلمون hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah kita memuji dan memuja Allah atas nikmat yang teramat banyak dan teramat berharga. Yang paling besarnya adalah nikmatul khalqi war rizki, nikmat penciptaan dan diberi rizki. Kemudian nikmatur riayah wal hidayah, nikmat kita dipelihara oleh Allah dan kita diberi hidayah, petunjuk, sehingga kita mengetahui siapa yang menciptakan kita, untuk apa dia menciptakan kita, dan kemana kita akan berjalan setelah kematian kita. Kaum muslimin rahimakumullah, Islam diturunkan dari langit kepada manusia di dunia, di bumi ini, karena akal mereka tidak mampu menjangkau hakikat-hakikat tersebut. Maka diturunkanlah wahyu atau sam'iyat yang mengajarkan 2/3 dari kandungan agama ini. Agama ini terdiri dari 3 perkara besar, yakni akidah, ibadah, dan muamalah. Dalam bagian akidah dan ibadah, kita sangat bergantung kepada sam'iyat, dalil-dalil nakli yang kita dengar dari Allah dan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan sebagian besar babul muamalat baru masuk padanya akliyat, yakni dalil-dalil akli, maslahat dan mafsadah, dan seterusnya. Di antara perkara yang tidak bisa diketahui dengan akal adalah apa yang akan terjadi setelah kematian, yang telah kita mulai bahas dari sakaratul maut sampai mustaqarrul arwah, tempat ruh berada, azab dan nikmat kubur, kebangkitan manusia setelah kehancurannya, kemudian mahsyar, syafaat, dan al-maqamul mahmud. Maka kita beranjak kepada pembahasan selanjutnya yang pasti ada di hari kiamat kelak, yaitu al-haud atau telaga Nabi alaihi salatu wassalam. Ikhwani fillah azakumullah, al-haud secara bahasa adalah mustama'ul ma', tempat berkumpulnya air. Ya, karena itu ketika ibunda dari Nabiullah Ismail, yaitu Hajar, mengumpulkan Zam-Zam, disebut ja'alat tuhawwiduhu, dia mengumpulkannya, menjadikannya satu genangan, yaitu haud, ya. Kemudian menjadi sumur
Zam-zam. Ya, zam-zam juga artinya kumpul. Ya, kumpul lah. Sumur yang merupakan keajaiban dunia. Ya, 7 keajaiban dunia. Yang pertama Ka'bah, yang kedua Zam-zam, 3 Masyair Al-Haram, keempat Masjid Nabawi, dan seterusnya. Itu keajaiban-keajaiban dunia. Ya, ikhwani fillah azakumullah, secara syariat adalah haud itu atau telaga adalah apa yang ditetapkan oleh kitab wa sunnah dan ijma'us salafus saleh, ijma'nya sahabat, tabi'in dan tabi'it tabi'in tentang telaga yang berada di arasat al-qiyamah, di dataran kiamah, yang dimiliki oleh Rasulullah, mengalir airnya dari sungai di surga, disebut Sungai Kautsar. Sehingga telaga ini juga disebut Telaga Kautsar. Ya. Beriman dengan perkara ini termasuk kesepakatan ulamaul Islam, ulama ahli sunnah wal jamaah. Berkata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, wal iman bil haudi wa anna li Rasulillah sallallahu haudan yaumal qiyamah taridu alaihi ummatuh arduhu mislu tulihi masiratu syahrin aniyatu ka'adadi nujumis sama ala ma sahhat bil akhbar min ghairi wajhin wajib. Kata beliau, dan wajib beriman dengan Telaga Kautsar. Ya, ini menjadi kewajiban bagi setiap mukallaf yang beriman dengan hari akhir. Perlu kita ajarkan kepada keluarga, anak, saudara, bahwasanya Rasulullah memiliki telaga pada hari kiamat yang umatnya semua akan datang ke telaga tersebut. Makanya di padang mahsyar ini mulai manusia kepanasan, keletihan, ya, sampai nanti ada syafaat. Karena itulah masa penantian itu sebuah siksaan tersendiri. Karena itu di antara yang perlu dikoreksi saat kaum muslimin atau kita berdoa, jangan cuma minta surga, Pak. Tapi dilanjutkan, jangan cuma berkata inni as'alukal jannah, Allahumma inni as'alukal jannah. Ya Allah, aku minta surga. Jangan. Jangan cuma itu. Kenapa? Karena banyak yang masuk surga sebelumnya diazab di neraka atau mengalami hisab yang berat. Maka kalau mau minta surga, Allahumma inni as'alukal jannah bi ghairi hisabin wala adzab. Ya Allah, aku minta kepadamu surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ya, langsung minta yang paling VIP, yang paling tinggi. Ya Allah, aku minta surga bila hisabin wala adzab. Wa na'udzubika minan nar walau tarfata ainin. Dan aku berlindung kepadamu dari neraka walaupun sekedipan mata. Jangan masuk neraka. Walaupun tidak ada yang masuk neraka sekedipan mata. Labithina fiha ahqaba. Mereka tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya. Ini perlu kita sempurnakan doa kita, ya. Jangan cuma minta surga, tapi surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ini ya, seperti doa minta rizki. Ini bukannya keliru, kurang sempurna. Sebab rizki itu sudah pasti dikasih, nggak usah diminta juga pasti dikasih. Jadi jangan minta rizki, tapi minta keberkahan rizki, keluasan rizki, agar rizki itu bermanfaat bagi kehidupan kita dunia dan akhirat. Ya.
Kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, masiratuluhu arduhu mislu tulihi, panjangnya dan lebarnya sama. Masiratu syahrin, yaitu jarak perjalanan 1 bulan. Ya, dalam hadis-hadis Rasulullah menyebutkan seperti jarak antara Madinah hingga Son'a di Yaman. Di hadis lain beliau mengatakan seperti jarak Amman hingga ke Son'a. Ya. Aniyatuhu ka'adadi nujumi sama, bejana-bejana, ceret dan gelas-gelas yang berada di tepi telaga tersebut seperti banyaknya bintang gemintang dan gemerlapannya seperti itu. Dan telah sahih khobar-khobar dari Nabi alaihissalatu wassalam dari banyak jalan, kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW ketika bercerita tentang Isra dan Mi'raj, beliau mengatakan, "Faidha ana asiru bil jannah." Ya, ketika aku berjalan di pintu surga, asiru fi nahrin, aku berjalan fi jambi nahrin, di tepi satu sungai besar. Ala hafatai tilkal dzalikan nahar kubabun min lu'lu'in mujawwaf. Aku berjalan di tepi sungai besar yang di sampingnya ada kubah-kubah dari berlian yang berlubang bisa dimasuki di dalamnya. Faqultu ma hadha ya Jibril. Aku bertanya, apa ini wahai Jibril? Qala hadha nahru Kautsar. Kata Jibril, ini adalah sungai Kautsar. Kata Rasulullah SAW, faida ma'uhu abyadu minal laban wa ahla minal asal wa tinuhu au tibuhu kamiskil asfar. Kata beliau, airnya lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu. Wa tinuhu au tibuhu, ini lafaz dalam Sahih Muslim, tanah di tepian sungai tersebut, sungai Kautsar yang ada di langit, yang airnya mengalir ke telaga Kautsar di bumi, ya, tanah di tepiannya kamiskil asfar, ya, wanginya seperti misik. Ini semua hakikat, ini semua kenyataan, ini semua pasti terjadi, ini semua pasti ada. Bahkan sungainya Rasulullah Kautsar ini sudah ada sekarang, ya, karena Rasulullah SAW telah melihatnya ketika Isra dan Mi'raj. Karena surga itu telah ada pada hari ini, uiddat lil muttaqin, telah ada, telah disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Demikian juga Al-Ajuri meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ketika Anas bin Malik masuk ke masjid bertemu dengan sekelompok orang yang menyebutkan tentang haud. Sebagiannya belum tahu tentang haud, sebagiannya ragu-ragu tentang haud. Maka mereka mengatakan, qad ja'akum Anas, datang pada kalian Anas, sahabat Nabi. Ya, sahabat Nabi itu kedatangannya ditunggu, kepergiannya ditangisi, karena mereka itu mulia. Dan Anas bin Malik termasuk orang yang muammar, dipanjangkan umurnya, sesuai dengan doa yang Rasulullah sebutkan untuk beliau ketika Ummu Aiman, ibunya, membawa Anas bin Malik kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ud'u li hadzal gulam. Ya Rasulullah, anak ini mau saya abdikan sebagai pembantumu, berdoalah untuk dia. Maka kata Rasulullah ketika berdoa, Allahumma aktsir malahu wa waladahu. Ya Allah, perbanyak hartanya dan
anak-anaknya, wa adkhilhul jannah, dan masukkan dia ke surga. Ya. Dan dipanjangkan di hadis lain, panjangkanlah umurnya hingga panjang umur Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Faqalu ya Anas, ma taqulu fil haud? Wahai Anas, apakah yang bisa engkau sampaikan tentang haud, tentang telaga Nabi? Kata Anas bin Malik, wallahi ma sya'urtu anni a'ishu hatta arau amsalakum tashukuna fil haud. Walaqad taraktu ajais bil Madinah ma tusalli wahidatun minhunna salatan illa sa'alat rabbaha azza wa jalla an yuridaha haudha Muhammadin SAW. Kata Anas bin Malik, saya tidak menyangka saya panjang umur sampai bertemu orang-orang yang ada yang nggak tahu tentang haud, ada yang ragu-ragu tentang haud. Padahal saya dulu meninggalkan Madinah, di sana bertemu saya dengan ibu-ibu. Jika bertemu dengan ibu-ibu, nenek-nenek yang sudah tua, tidaklah salah seorang mereka sholat kecuali meminta untuk bisa singgah di telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini termasuk doa yang perlu kita ucapkan. Allahumma rzuqni wuruda haudi Rasulullah SAW. Ya Allah, rizkikan kepadaku bisa sampai ke telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah mengatakan, man syariba minhu lam yathma abada. Siapa yang meminum dari telagaku ini tidak akan haus selama-lamanya. Ketika kita dibangkitkan dari kubur, lari suami dari istri, anak dari orang tua dari anak, saudara dari saudara, teman dari kawan, lari semuanya. Tidak mau kumpul karena takut disidang. Ya. Orang-orang beriman, wahum min faza'i yaumi idzin aminun, dan mereka dari ketakutan hari itu mereka aman, tenang mereka. Kemana mereka berjalan? Ke telaganya Rasulullah SAW. Jadi ingat bapak bapak sekalian, jamaah rahmatullah, hari itu kita berjalan ke telaga Rasulullah. Jangan bingung. Nanti kalau sudah kejadian jangan bingung. Emang yang kita dengar sekarang ini masih bisa kita ingat di sana? Masih. Karena di sana orang masih ingat istrinya, suaminya, orang tuanya, anaknya. Masih ingat. Ya, kalau udah sampai sana ke telaga Rasulullah, jangan bingung. Orang-orang beriman akan berjalan berombong-rombongan ke sana. Maka beruntunglah yang dikubur di Madinah. Ya, beruntunglah yang dimakamkan bersama sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, pernah saya sebutkan, dari sekarang meminta pada Allah supaya kita dikuburkan di Baqi' bersama sahabat Nabi SAW. Minta aja. Ya, kalaupun kita tidak diberikan persis seperti yang kita minta, kita diberikan keselamatan dari apa yang kita khawatirkan. Minta, Pak. Doa itu kan gratis, tinggal bicara aja. Minta hari ini minta 10 miliar, boleh, ucapkan aja. Kalau enggak dikasih 10 miliar, di dunia dikasih di surga. Simpen, jadi tabungan kita di sana. Ya, dihindarkan kita dari keburukan-keburukan. Diberi kita kecukupan. Orang kaya belum tentu cukup, orang cukup pasti kaya. Ya, orang kaya miliaran uangnya belum tentu cukup, kebutuhannya puluhan miliar untuk karyawan. Orang cukup pasti kaya. Maka Rasulullah itu kaya walaupun beliau tidak banyak harta. Jamaah rahimakumullah. Demikian juga Ibnu Abdul Barr rahimahullah ta'ala mengatakan dalam kitab At-Tamhid, al-ahadits fi haudihi SAW mutawatirah sahihah. Hadis-hadis yang berbicara tentang
telaga Kautsarnya Rasulullah SAW sangat banyak sampai derajat mutawatir. Mutawatir itu diriwayatkan oleh jumlah yang sangat banyak di setiap tobaqoh, setiap level generasi perawi, mimma yastahil tawatuhum alal kadhib, di mana dianggap mustahil mereka sepakat di atas kebohongan, kedustaan. Ya. Bahkan bagi orang-orang yang mensyaratkan perkara akidah, keyakinan itu harus didasarkan kepada sesuatu yang yakin. Tidak boleh dhonur rajih. Tidak boleh dhon rajih. Harus yakin, harus yang hadisnya mutawatir. Maka perkara haud ini pun masuk wajib diyakini. Makanya beriman pada Allah, malaikat, Rasul, kitab, hari kiamat, itu tidak sesederhana itu. Ada tafsilnya, Pak. Ada perinciannya. Apa saja dari hari kiamat yang wajib kita yakini. Ya. Ini mutawatir. Makanya Islam ini kebenarannya yakin kita, karena juga telah diyakini oleh lebih dari 2 miliar manusia pada hari ini. Ya, dari sejak zaman Rasulullah SAW meninggal sampai sekarang mutawatir benarnya Islam ini. Wal iman bil haudi inda jamaati ulama'il muslimin wajibun, dan beriman dengan haud menurut para ulama adalah perkara yang wajib. Wal iqraru bihi lazimun, mengakui adanya adalah perkara yang wajib dan dinafikan oleh ahli bid'ah, golongan sesat dari kalangan Khawarij dan Mu'tazilah. Ya. Ini Mu'tazilah syubhatnya sama yang pernah kita dengar. Ini kan belum ditimbang, belum dihisab, masa sudah ada pahala dan siksaan? Ya, padahal kita telah sebutkan balasan kebaikan dan balasan keburukan sudah ada sejak di dunia. Ya, karena kita memberikan kebaikan kita kepada Allah kontan, Allah pun membalasnya kontan. Cuman yang diberikan kontan sedikit, yang disimpan untuk akhirat lebih banyak, karena kebutuhan kita di sana lebih banyak. Ya. Dalil-dalil dari Al-Quran tentang Kautsar ini adalah surat Al-Kautsar. Jadi kalau kita mendengar di Quran itu ditantang manusia untuk mendatangkan yang semisal Quran. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih. Qul la in istamatil insu wal jinnu ala ayatu bi misli hadzal Qur'an la yatuna bi mislihi walau kana ba'dhum li ba'din dhahira. Surat Al-Furqan. Katakanlah kalau manusia dan jin bersepakat bertolong menolong untuk mendatangkan semisal Quran ini, 30 juz, 6.236 ayat, 60 hizib, layatuna bimislihi, tidak bisa mendatangkan semisal Al-Quran. Tahaddi, tantangan untuk mendatangkan 30 juz, tidak akan bisa. Diturunkan tantangannya. Falyatu bi asyri suwari mislihi muftarayat wad'u man istata'tu min dunillah. Surat Yunus. Datangkan 10 ayat, 10 surat, bi asyri suwarin, 10 surat yang semisal surat yang ada di Al-Quran. Panggil semua penolong kalian, tidak akan kalian mampu. Dari 114 surat diturunkan tantangannya ke 10 surat, diturunkan lagi ke 1 surat. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih. Datangkan 1 surat.
Ini di dalam surat Al-Baqarah. Maka surat yang terpendek dari Al-Quran adalah surat Kautsar. Inilah wuku'ut tahaddi, jatuhnya tantangan Allah pada surat Kautsar. Datangkan seperti surat Kautsar. Inna a'tainakal kautsar, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan baina Rasulullah SAW dzata yaumin baina adhurina id aqfa iqfa. Ketika Rasulullah SAW sedang duduk-duduk bersama kami, tiba-tiba beliau tertidur sebentar, aqfa iqfa. Tsumma rafa ra'sahu, kemudian beliau mengangkat kepalanya, mubtasiman, sambil tersenyum. Wa qultu ma adhakaka ya Rasulullah, aku berkata, apa yang membuat engkau tersenyum wahai Rasulullah? Qala unzilat alayya anifa, kata Rasulullah, tadi baru saja diturunkan kepadaku Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ini berarti satu surat sendiri karena Rasulullah memulai dengan basmalah Bismillahirrahmanirrahim, tanda satu surat. Inna a'tainakal kautsar, sungguh kami telah memberikan kepadamu al-kautsar. Fasholli li rabbika wanhar, maka salatlah untuk Rabbmu dan menyembelihlah untuk Rabbmu. Menyembelih juga untuk Allah, salat juga untuk Allah. Tidak boleh menyembelih untuk setan, persembahan untuk iblis, ya, dan jin, nggak boleh, karena iblis itu juga dari jin. Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih, iblis itu dari jin, maka lalu dia keluar dari perintah Rabbnya. Surat Al-Kahfi. Ya, jadi menyembelih untuk jin sama seperti menyembelih untuk iblis, karena iblis juga dari golongan jin, ya. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya yang membencimu dialah yang terputus. Ketika mereka mengatakan Muhammad abtar, terputus nasabnya karena tidak punya anak laki-laki yang hidup. Anak beliau laki-laki Qasim, Abdullah, Ibrahim, tiga-tiganya meninggal ketika masih kecil, sesuai dengan mukjizat dalam surat Al-Ahzab, maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum, Muhammad bukanlah ayah seorang laki-laki dewasa di antara kalian. Artinya anaknya tidak akan sampai dewasa yang laki-laki. Mereka mengatakan abtar, nasabnya Rasulullah terputus. Tapi Allah jawab, inna syani'aka huwal abtar, yang membencimu itulah yang nasabnya terputus. Ya, Rasulullah nasabnya dilanjutkan dari siapa? Fatimah ke Hasan dan Husain dan seterusnya. Ya. Sumakala, kemudian Rasulullah mengatakan, atadruna mal kautsar, tahukah kalian apa itu al-kautsar? Qulna Allahu wa rasuluhu a'lam, kami berkata Allah dan Rasulnya yang paling mengetahui. Qala fa innahu nahrun wa'adani rabbi fihi khairan, ya, inna fiha khairan katsira wa huwa haudi, sesungguhnya Kautsar adalah nama dari sungai di surga yang aku dijanjikan dengannya. Fihi khairun katsir, kebaikan yang sangat banyak ada di situ, bahkan ada burung-burungnya. Ya, alaihi tayrun anakuha kanakil ibil, di atas sungai itu berterbangan burung-burung yang lehernya seperti leher unta. Ya. Wa huwa haudi, dan Kautsar juga merupakan nama telagaku. Taridu alaihi ummati yaumal qiyamah, yang akan didatangi oleh umatku pada hari kiamat, karena beliau memanggil mereka. Beliau memanggil, ta'alau, ta'alau, datang sini, dipanggil oleh Rasulullah. Ya Rasulullah, bagaimana engkau membedakan umatmu yang dengan yang bukan umatmu? Kata Rasulullah, bukankah kalian bisa membedakan antara kuda yang hitam legam dengan yang belang muka dan kakinya?
fa inna ummati yud'auna yaumal qiyamah ghurran muhajjalin min asaril wudu. Umatku dibangkitkan di hari kiamat putih wajah, tangan dan kakinya, ghurran muhajjalin, dari bekas-bekas wudu mereka. Ya. Maka dipanggil oleh Rasulullah, aniyatu adada nujumis sama, bejana-bejana di samping telaga itu seperti banyaknya bintang-bintang di langit. Fayahtaliju al-abdu fayuhtalajul abdu minhum. Kemudian ada sekelompok orang yang aku panggil namun ditahan oleh para malaikat. Nah, di sana kita bisa melihat malaikat, kita bisa melihat jin. Fabasarukal yauma hadid, pandanganmu pada waktu itu hadid, tajam. Pandangan kita di hari kiamat tajam, bisa melihat malaikat dan jin. Kita sekarang nggak lihat, Pak. Ada jin ikut ngaji di sini, ikut duduk, ada malaikat menaungi kita, mendoakan kita. Kita nggak lihat, walaupun kita yakin karena Rasulullah mengkhabarkan itu, tapi kita nggak lihat di sini. Ya, tapi kita yakin karena khabarnya sahih. Ya, majelis ilmu, makanya di majelis ilmu begini, Pak, kalau kita dengar surga doa, Pak. Dengan neraka berlindung. Dengar sifat yang baik, minta kepada Allah. Dengar sifat buruk, berlindung, karena ini banyak malaikat di sini mengaminkan. Sama seperti ketika kita menghadiri jenazah yang sudah disolatkan atau belum disolatkan, siap diberangkatkan. Rasulullah mengatakan, la taqulu ala anfusikum wala ila ahlikum illa khaira fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Kalian di depan jenazah ini, kata Rasulullah, jangan mengucapkan kecuali kebaikan. Karena ucapan kalian diaminkan oleh para malaikat yang ada di sekeliling kalian ini. Kita kalau datangi jenazah, kelihatannya nggak ada apa-apa, padahal di situ banyak malaikat. Makanya ada kisah nyata, orang datang di samping jenazah, dia nangis, dia mengatakan, jangan kamu yang mati, saya aja mati. Mati, Pak, seketika. Seketika itu mati juga di situ. Kenapa? Malaikat mengaminkan, makbul. Hati-hati, ya. Nah, di sana kita melihat malaikat menjadi petugas-petugas yang menghalangi sebagian orang ini. Gak boleh kalian. Padahal mereka ghurran muhajjalin juga. Ada tanda bekas putih di wajah, tangan dan kakinya dari bekas wudu, sehingga dipanggil oleh Rasulullah. Artinya ada solatnya juga. Artinya apa? Yang tidak ada solatnya bukanlah umat Islam. Tidak ada bekas-bekas wudunya bukan umat Islam. La solata illa bil Islam wala islama illa bisolah. Kata Umar bin Khattab, tidak ada solat tanpa Islam, nggak diterima. Demikian juga tidak ada Islam tanpa solat, nggak ada. Nggak ada solat tanpa Islam, tidak ada Islam tanpa solat, nggak ada. Ya, nah mereka masih ada solatnya tapi ditahan. Fayaqul, maka berkata, ya, suara kepadaku, innaka fayunadi munadin. Ada suara yang berkata kepadaku, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau tidak tahu apa yang mereka perbuat setelahmu. Di hadis yang lain, badalu ba'dak. Kau tidak tahu apa yang mereka ganti dari ajaranmu setelah engkau. Ma'ahdatsu juga dari kata muhdas, apa yang mereka buat-buat dari perkara baru yang merusak ajaranmu. Nah, makanya bid'ah itu yang merusak sunnah, yang memunahkan sunnah, yang menghancurkan sunnah. Pasti niatnya baik, nggak mungkin beriman kepada Rasulullah kok niatnya buruk, tapi karena kebodohan mereka menghancurkan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan niat baik, karena kejauhannya mereka, terjauhnya mereka dari sunnah Nabi SAW. Makanya apa yang terjadi di hari kiamat ini adalah akibat dari apa yang diperbuat manusia di dunia. Karena ketika di dunia dia tidak mau meneguk dari sunnah Nabi SAW yang ada di dalam hadis-hadis beliau yang sahihah, maka di akhirat mereka tidak bisa meneguk air dari telaga Rasulullah SAW. Orang-orang yang di dunia ini dia mau mereguk
air yang jernih dari keimanan dan ilmu yang ada dalam hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW, maka mereka lah yang akan bisa minum dari air telaga Kausar Rasulullah SAW. Makanya Pak, belajar agama itu harus banyak belajar riwayah, Quran, hadis, sahabat, Quran, hadis, sahabat, tabi'in, Quran, hadis, sahabat, tabi'in. Akliyah itu membantu saja memahami, ya. Makanya saya tadi bilang di awal, agama ini 3, akidah, ibadah, dan muamalah. Akal masuk itu hanya di muamalah, Pak. Dan itu pun apa? Dengan pertimbangan syariah, ada kaidahnya. Bukan akal asal-asalan. Tapi kalau akidah dan ibadah, ini bergantung kepada nakli, riwayat. Ya. Makanya sami'na wa ata'na. Kita dengar dan kita taat. Ya. Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam syarah Sahih Muslim menerangkan tentang hadis ini, ukhtuliju ba'di, yang Rasulullah mengatakan ummati ummati, ya Allah, mereka umatku, mereka umatku. Di lafaz lain, hum minni wa ana minhum, mereka dari golonganku ya Rasul, ya Allah. Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, kemungkinan ada 3 hal. Kemungkinan pertama adalah mereka adalah kaum munafikun dan murtadun, orang masuk Islam tapi murtad lagi, atau masuk Islam tapi setengah-setengah, setengah kakinya udah menapak ke Islam, satu kakinya lagi masih di daerah kekufuran. Dia mau menerima sebagian ajaran Islam, menolak sebagian ajaran Islam. Yang dia sepakat dia ambil, yang dia berat dia tolak. Ini munafik, separuh-separuh. Tapi ada sholatnya, makanya masih ghurran muhajjalin. Ini yang pertama, kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Yang kedua, kata Imam Nawawi dalam syarah Muslim, mereka adalah orang-orang yang hidup di zaman Rasulullah sehingga Rasulullah kenali mereka, wajahnya, namun ketika Rasulullah meninggal mereka murtad. Ada. Maka mereka ini bukan sahabat. Karena syarat sahabat itu ada 3. Bertemu Rasulullah ketika hidup, beriman kepada Rasulullah, meninggal di atas Islam. Kalau meninggal tidak di atas Islam, bukan sahabat. Kemungkinan kedua ini, kata Imam Nawawi. Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, kemungkinan ketiga, mereka adalah ashabul bid'ati dolalat wa ahlul fiski wal kabair. Mereka adalah orang-orang pengikut aliran sesat yang merusak Islam, memusuhi kaum muslimin. Aliran sesat, Khawarij, Mu'tazilah, Syiah. Mu'tazilah sekarang liberal, Khawarij ya teroris. Yang nyerangnya justru negeri orang Islam. Ya. Atau mereka ini adalah orang yang menjadi bandar-bandar kefasikan di seluruh umat Islam, seluruh dunia. Besar dosanya sehingga tidak bisa mendatangi telaga Rasulullah SAW. Dan di sini ada dalil, innaka la tadri, engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelahmu, menunjukkan Rasulullah tidak tahu apa yang terjadi pada umatnya setelah beliau meninggal. Nah, ini dalil Rasulullah tidak bisa hadir ke majelis kita, Pak. Nggak bisa, Rasulullah sudah berada di alam barzakh. Kalau beliau tidak diberitahu, nggak tahu. Kalau beliau tahu Utsman bin Affan mau dibunuh hari itu, sehingga beliau bertemu dengan Utsman di mimpinya. Utsman, ya Utsman, ta'ala fajnah bina. Wahai Utsman, ayo datanglah sore ini, berbukalah puasa bersama kami. Kok Rasul tahu bisa menjumpai Utsman di mimpinya Utsman, kemudian sore hari meninggal berbuka bersama Rasulullah dan sahabat yang lain? Ini karena diberitahu. Kalau tidak diberitahu nggak tahu Rasulullah. Makanya orang yang sudah meninggal nggak tahu keadaan keluarganya. Ya, makanya dalam riwayat-riwayat yang dibawakan Ibnul Qayyim rahimahullah taala, kalau ada seorang meninggal dipertemukan oleh Allah dengan roh orang yang sudah meninggal dari keluarganya, orang tuanya, kawannya, saudaranya, istrinya atau suaminya atau anaknya yang sudah meninggal, mereka bertanya,
kaifa halu fulan, gimana kabar fulan yang masih hidup itu? Oh, dia menikah, oh dia sudah punya anak, oh memberitahu kepada yang sudah meninggal duluan. Ini menunjukkan mereka nggak tahu apa yang terjadi di kita. Nggak ada roh gentayangan, nggak ada, Pak. Roh itu sudah di alam barzakh. Yang ada gentayangan itu jin korin, rohnya jin korin, jin penggoda manusia selama dia hidup, itu gentayangan. 99,99% mirip dengan orang tersebut. Tahu sejarahnya, ini jin korin, ya. Di dalam ayat ini kita dapat mengambil pelajaran. Yang pertama, Kautsar ini adalah nama dari sungai, ya, di surga. Di surga itu ada beberapa sungai. Rasulullah mengatakan Ifrat, ya, dan Nil adalah sungai di surga, dan Kautsar ini sungai di surga. Rasulullah mengatakan ketika Isra dan Mi'raj, aku melihat di surga ada sungai Nil dan Furat, Efrat. Ya, para ulama mengatakan Islam akan kuat di antara dua sungai ini. Jadi antara Mesir sampai Irak, Islam itu kuat, Pak. Berdasarkan hadis Isra Mi'raj ini. Makanya kita nggak usah ngaku-ngaku Islam di sini terbaik, Pak. Nggak usah. Emang yang baik ya yang bisa bahasa Arab, yang dekat dengan nasabnya Rasulullah, yang dekat dengan tempatnya Rasulullah ketika hidup. Memang begitu. Nah, orang sini baik kalau belajar ke sana, ya. Nah, Allah telah memilih, ya, dan kita bisa mengalahkan mereka dengan apa? Yang tinggal di sana dengan apa? Ilmu dan amal. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Kemudian bisa kita ambil pelajaran penetapan haud yang merupakan muara dari sungai Kautsar yang mengalir dari langit dengan dua mizab, dua talang. Mizabun minal zahabi wa mizabun minal fiddah. Kata Rasulullah, satu mizab, satu talangnya dari emas, satu talangnya dari perak. Makanya di dunia ini kita nggak boleh makan minum dengan piring, gelas, sendok, garpu, emas, perak, nggak boleh, Pak. Haram, dosa besar. Man yakulu wa yashrabu min aniyati dhahabi wal fiddah fa inna ma yujarjiru fi batnihi naro jahannam. Rasulullah mengatakan siapa yang makan minum dengan gelas dan piring dari emas, dia telah memasukkan di dalam perutnya api jahanam. Bisa nggak orang? Bisa, Pak. Orang sekarang aja mobil bisa pakai emas, dikasih apa? Berlian, ya kan? Bisa, tapi itu dilarang dalam agama kita. Ya, siapa yang di sini menggunakan itu nggak dapat itu di sana. Siapa yang di sini dengarkan musik nggak bisa dengar musik di surga. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, siapa yang menikmati musik dunia, dia tidak akan bisa menikmati musik di surga. Ditanyakan oleh sahabat-sahabatnya Ibnu Mas'ud, apa itu musik di surga? Yaitu daun-daun pohon-pohon surga yang bergesekan menimbulkan suara yang sangat indah. Ya, makanya Rasulullah mengatakan siapa yang minum khamr di sini nggak bisa minum khamr di sana. Siapa yang pakai sutra di sini dari laki-laki tidak bisa pakai sutra di sana. Ya, ikhwani fillah azakumullah. Juga dalam hadis-hadis disebutkan, diantaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Sa'al bin Sa'ad As-Sa'idi ketika Rasulullah selesai dari mensolati syuhada Uhud, beliau mengatakan, ana faratukum alal haud, saya nanti akan menunggu kalian di tepi telaga. Nah, ini juga disebutkan Rasulullah di saat sakaratul maut. Beliau bilang kepada sahabat, ana faratukum alal haud, ana faratukum alal haud, ana faratukum alal haud, Allahumma rafiqul a'la, Allahumma rafiq. Kemudian meninggal. Apa pesan itu? Aku tunggu kalian di tepi telaga. Aku tunggu, maksudnya janjian. Jangan lupa nanti kita ketemu di sana, di tepi telaga. Maksudnya ketemu jiwa raga. Kalau ketemu di alam barzakh kan cuma jiwanya aja, rohnya aja.
raganya nggak ada, belum dibangkitkan. Tapi kalau ketemu di tepi telaga nanti, jiwa raga bertemu. Tentu raganya sudah besar. Sitina dhira'an, 60 hasta tubuh kita nanti. Ya, tingginya. Dan hadis-hadis yang lain yang sangat banyak tentang haud ini, ya. Banyak diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya. Di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, wa inna mimbari ala haudi, dan sesungguhnya mimbarku ini posisinya berada di atas telagaku. Nanti telagaku di sini. Ya, mimbarku ini sekarang di atas telagaku, nanti di sini. Ya, ini para sahabat yang di Baqi itu, kalau bapak-bapak umroh posisi Baqi di sana, para sahabat ketika bangkit akan datang kemari ke kubur Rasulullah SAW. Rasulullah di situ. Ya, dan di posisi itu haud memanjang 1 bulan perjalanan, 1 bulan perjalanan, panjang dan lebarnya. Kumpul mereka di sana. Ya, nah kita pun berjalan ke sana. Insya Allah sampai, Pak. Dari sini sampai insya Allah. Ya, kaum muslimin tenang. Wahum min faza'i yawma idzin aminun. Mereka dari ketakutan hari itu merasa aman, enggak takut lagi. Mereka sudah takutnya di dunia. Takutnya udah diambil di sini. Di sana udah tidak takut. Makanya di sini tenang-tenang aja. Di sana akan penuh ketakutan. Tapi takut yang bermanfaat, yaitu takut yang membuahkan amal. Takut yang menjadikan kita sholat, baca Quran, zikir, sedekah, keluarkan harta. Itu takut yang membuahkan amal, yang positif. Bukan takut yang stres, yang nangis, yang sakit, bukan itu. Ya. Nah, inilah telaga Rasulullah SAW, dan telaga beliau telaga paling besar. Setiap nabi punya telaga, tapi telaganya Rasulullah paling besar. Telaganya Rasulullah paling besar, dan yang datang padanya paling banyak. Sebagaimana Rasulullah mengatakan dalam hadis Sawadul A'dham, ya, aku melihat ada nabi pengikutnya cuma 1 atau 2 orang, ada nabi yang pengikutnya 10 orang, ada nabi yang tidak ada pengikutnya. Kemudian aku melihat orang yang sangat banyak. Aku kira itu umatku, ternyata itu Musa dan umatnya. Ya, ternyata itu Musa dan umatnya. Kemudian aku melihat yang lebih banyak lagi, itu adalah umatku. Jadi Rasulullah itu sukses, Pak, dalam dakwah. Bukan gagal, sukses. Sahabat menjadi generasi terbaik. Setelah itu tabi'in, setelah itu tabi'in, dan umat Islam akan banyak di akhir zaman seperti buih di lautan. Enteng sih enteng, tapi banyak. Walaupun enteng tapi sah, karena diakui oleh Rasulullah. Enteng kenapa? Karena kita hubud dunianya berlebihan. Kas masjid dibikin 0 aja kita takut, ya kan? Ada masjid-masjid yang sekarang berani kas masjid setiap Jumat 0 saldonya. Itu besoknya lagi banyak lagi. Jangankan lebih dari itu, Aisyah, Abu Dar, Rasulullah tiap malam saldo uangnya 0, Pak. Tiap malam saldo uangnya 0, nggak ada tabungan. Makan, buat kebutuhan, semua diinfakkan, disedekahkan. Tiap malam 0. Ini keyakinan mereka yang kuat tentang akhirat. Nggak seperti kita. Rasulullah nggak dapat makanan pagi hari, nggak marah, nggak takut, nggak khawatir, puasa aja. Kita di masa pandemi ini banyak yang stres, Pak. Bukan karena nggak bisa makan, tabungannya berkurang aja, stres. Biasanya pendapatannya sebulan 20 juta, sekarang cuma 5 juta misalkan, stres dia. Padahal makan masih bisa makan, masih normal, masih bisa ketemu keluarga, masih bisa mobil, masih bisa jalan, motor masih bisa jalan, rumah masih. Stres, begitu cinta dunia di hati manusia, berbeda dengan zaman itu.
Namun demikian kita apa? Bersyukur masih diakui Islam kita. Ya, masih diakui keislaman dan keimanan kita mudah-mudahan. Ya, nah inilah yang kita bisa bahas di pagi hari ini tentang Telaga Kautsar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rizki, ya, bisa dikuburkan bersama para sahabat di Baqi Al-Gharqad, yang dikumpulkan dengan Rasulullah SAW di tepi telaga beliau, meminum dari air telaga beliau, dijadikan kita berada bersama orang-orang yang aman, yang Allah janjikan, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan menyiksa mereka kalau engkau Rasulullah ada bersama mereka. Semoga kita dikumpulkan dengan beliau alaihi salatu wassalam dan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Wa ba'd. Ada yang mau ditanyakan? Jika ada, silahkan Mbak. Cukup? Ya, saya kira cukup ya. Boleh, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya. Halo, ya. Kita ini termasuk saya Pak Ustadz kan sering mengembara tuh iman ya. Mengembara? Artinya berhayal, bertanya begitu. Apakah pertanyaan yang kadang-kadang menggoda kita ini itu kiamat sebetulnya ada apa tidak? Al-Kautsar ini atau ada atau tidak begitu? Yeah. Apakah itu mendegradasi iman kita Pak Ustadz? Yeah. Pertanyaan sendiri, maksudnya bertanya dengan hati nurani sendiri gitu. Terus yang kedua mengenai yang meninggal sudah tidak bisa ke bumi lagi begitu ya. Saya sering dengar itu Nabi Muhammad katanya setiap pengajian seperti bersolawat kepada beliau, katanya Nabi bisa datang begitu. Dengan ya Nabi salam alaika ya Rasul salam. Bahkan sampai ada tangan yang begini-begini maksudnya mengundang beliau datang gitu. Ya. Apakah itu benar? Ya. Terus yang ketiga Pak Ustadz, di Isra Mi'raj Nabi kan melihat surga dan neraka. Apakah di neraka itu manusianya sudah betul-betul ada? Masalahnya kan waktu itu belum terjadi kiamat begitu Pak Ustadz, belum ada surga neraka. Itu aja mungkin dari saya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan yang bagus, ini bermanfaat ya. Yang pertama, ciri-ciri orang bertakwa. Pertama kali kita buka Al-Quran Al-Fatihah, setelah itu surat kedua Al-Baqarah, langsung Allah sebutkan orang bertakwa itu adalah ya alladzina yu'minuna bil ghaib, yang beriman dengan yang ghaib, Allah, malaikat, wa yuqimuna shalah, menegakkan salat, wa yutuna zakah, wa mimma razaqnahum yunfikun, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, mereka beriman dengan yang diturunkan kepadamu Al-Quran dan yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelummu, wa bil akhiratihum yuqinun, dan dengan akhirat mereka yakin, bukan lagi beriman Pak, yakin. Sehingga para ulama mengatakan, sepakat seluruh ulama, siapa yang ragu-ragu akhirat itu ada atau tidak, maka dia batal Islamnya. Hati-hati, gak boleh ragu-ragu. Siapa yang ragu-ragu akhirat itu ada atau tidak, itu batal Islamnya. Hati-hati, gak boleh ragu-ragu. Ya, orang kafir Quraisy saja beriman, haulai syufa'una indallah, berhala-berhala ini memberi syafaat kami di akhirat nanti di sisi Allah. Beriman dengan adanya akhirat. Orang Kristen, orang Yahudi beriman dengan adanya akhirat. Orang Islam yakin dan tidak ada keraguan. Orang percaya tidak percaya pasti terjadi. Walaupun seluruh manusia mendustakan hari kiamat, pasti terjadi.
Ya, Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, wa inna lamusi'un, kami terus meluaskan alam semesta ini. Alam semesta itu seperti balon, Pak, terus luas. Balon itu kalau kita tiup terus akan ada satu masa nanti titik dia tidak bisa mengembang lagi. Apa yang terjadi? Meledak. Alam semesta ini terus mengembang, terus meluas. Planet-planet dulu sampai Pluto, sekarang udah lebih, Pak, banyak lagi. Terus meluas. Suatu saat akan hancur, meledak. Ya, wa huwa ahwanu alaih. Dan Allah akan menciptakan lagi, dan itu lebih mudah bagi Allah. Karena yang awal Allah menciptakan dari tidak ada menjadi ada, sekarang dari ada, sisa-sisanya menjadi ada lagi. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak mungkin tidak ada. Tidak mungkin akhirat itu tidak ada. Tidak mungkin. Ada orang yang baik, tapi selama hidup dunia didolimi, disakiti orang, dijahati, kemudian tidak ada hari pembalasan. Di mana keadilan Allah kalau Allah itu ada? Karena kita telah menetapkan Allah itu ada, pastilah Allah Maha Adil. Gak mungkin Tuhan semesta alam itu dolim, pastilah dia adil. Kalau dia adil, gak mungkin ada orang yang sepanjang hidupnya tidak mendapatkan keadilan, kemudian di sana pun kemudian gak ada apa-apa gitu. Gak mungkin lah. Gak mungkin orang yang sudah puasa siang hari, qiyamul lail malam hari, ngantuk-ngantuk dia sholat malam, panas-panas haus dahaga dia puasa, kemudian di sana Allah tidak kasih apa-apa, kemudian tidak ada apa-apa. Tidak mungkin. Tidak mungkin, Pak. Tidak mungkin. Tidak mungkin tidak ada hari kiamat. Pasti ada hari kiamat. Dan itu sudah terpatri dalam fitrah manusia, bahwa ada kehidupan kedua, kehidupan setelah kematian. Bahkan Allah katakan, wa innal akhirata lahiyal hayawan, dan kehidupan akhirat, kehidupan kalian yang sejati, yang sesungguhnya justru setelah kematian. Dunia ini cuma satu titik, akhirat garis yang tidak ada hentinya. Ini baru satu titik aja, tik ujian di sini, kemudian setelah itu garis. Maka tidak mungkin tidak ada akhirat. Ya, seluruh agama-agama mengkhabarkannya, akal yang sehat menetapkannya, fitrah yang selamat juga menetapkannya. Ini yang pertama ya, tidak boleh kita ragu-ragu, dan itu bisa membahayakan keislaman kita. Karena itu perkara yang memang tidak ragu, tidak ada keraguan. La raiba fi. Wa inna sa'ata la'atiyatul la raiba fi. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Sungguhnya akhirat itu pasti terjadi, tidak ada keraguan di dalamnya, kata Allah. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua tentang apa tadi? Sholawat. Tentang sholawat ya. Ketika kita bersolawat kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW mengatakan, fa innallaha yu'idu ruhi fa'arudda ala man yusallimu alayya, atau kama qala sallallahu. Setiap kali ada orang yang bersolawat, maka Allah kembalikan ruhku dan aku bisa membalas solawat dan darinya dengan salam dariku. Jadi ketika kita misalkan ziarah kubur Nabi, kita mengucapkan salam alaika ya Rasulullah, maka Rasulullah apa? Bisa membalas. Dan balasan Rasulullah itu mahal, Pak. Mahal. Karena kalau Rasulullah sudah mengatakan waalaikumsalam, selesai urusan. Berarti kita selamat sampai surga. Ini kehebatannya para sahabat ketika mereka mendapatkan dari Rasulullah assalamualaikum. Udah Pak, selesai urusan. Selesai. Kalau Rasulullah sudah mendoakan kau selamat, selamat udah.
Cuman tidak semua yang memberi salam Rasulullah mau jawab. Lihat kasus Ka'ab bin Malik dan 2 orang bersamanya yang tidak mau berangkat jihad. Beliau memberi salam Rasulullah tidak mau menjawab karena bermaksiat kepada perintah beliau. Nah, tidak semua orang yang beri salam pada Rasulullah mau menjawab. Tapi di hadis itu disebutkan, dikembalikan ruhku sehingga aku bisa menjawab. Maksudnya dikembalikan kepada jasadnya sehingga bisa menjawab. Makanya para nabi itu hayyun fi kuburihim, hidup di kuburnya. Maksudnya dengan kehidupan barzakh di kuburnya, bukan dengan kehidupan dunia. Di kuburnya dengan kehidupan barzakh, bukan kehidupan dunia. Tapi kalau Rasulullah gentayangan, tidak. Rasulullah ketika Isra Mi'raj datang ke Baitul Maqdis, mengikat buruk di pagar Baitul Maqdis. Ini dalil bahwa Rasulullah Isra Mi'raj dengan badan. Kalau ruh saja nggak usah pakai buruk. Pakai buruk dikendarai berarti pakai badan. Karena sebagian orang mengatakan kalau pakai badan, kecepatan cahaya pasti terurai badan beliau. Benda kalau berjalan dengan kecepatan cahaya terurai. Itu kalau selain Rasulullah. Kalau Rasulullah dilindungi, mudah bagi Allah membuat lapisan di tubuh beliau sehingga kecepatan cahaya pun beliau tidak terurai tubuhnya. Sampai di sana beliau sholat bersama para nabiyin. Fasalla kullu man fis sama'i wa antal imam. Maka seluruh nabi pun sholat bersama beliau dan seluruh penduduk langit dan beliau menjadi imam. Ya man usriya bil laili wan nasu niyam. Wahai orang yang diisrokan di malam hari ketika orang-orang tidur. Nah, ini ruhnya nabi-nabi turun ke Baitul Maqdis. Berarti ruhnya nabi-nabi bisa datang ke bumi. Bisa, tapi itu mukjizat bagi Rasulullah. Allah datangkan ruhnya para nabi untuk sholat bersama beliau. Dan itu kejadiannya satu tempat, satu kali, satu waktu aja. Bagaimana kalau sekarang ada majelis Tola al-badru alaina, ada 20 tempat di waktu yang sama. Rasulullah kemana? Ya, ini semua tidak ada dalil yang sahih, tidak ada. Nukilan yang sahih tidak ada, Pak. Padahal kita katakan tadi agama itu akidah, ibadah, muamalah. Akidah ini masuk akidah. Gak boleh kita yakini kalau tidak ada dalil yang sahih dari yang kita dengar. Karena itu para sahabat berkata kepada Abdullah ibn al-Mubarak, "Lau ra'aka Rasulullah SAW lahabbak." Kalau Rasulullah melihatmu, wahai Abdullah ibn al-Mubarak, pasti Rasulullah mencintaimu. Kalau Rasulullah tahu ada engkau seperti ini, pasti berarti Rasulullah nggak tahu ada orang namanya Ibnu Mubarak bertemu sahabat. Makanya Rasulullah ketika sebelum meninggal mewanti-wanti, "Fa innahu man ya'ish minkum ba'di," yang panjang umur setelahku akan terjadi ini. Kalau nanti kalian terjadi itu, begini jalan keluarnya. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafir dan seterusnya. Nanti kalau terjadi ini begini, kalau terjadi ini begini. Dari subuh sampai isya Rasulullah ceramah tentang apa yang akan terjadi hingga hari kiamat. Kalau Rasulullah bisa berkomunikasi dengan kita setiap saat, gak usah dong kasih tahu begitu, ya kan, gak usah. Ya kalau pas kejadian aja Rasulullah datang ngasih tahu, nanti kalian begini, nanti kalian begini, nanti kalian begitu, kan gitu. Kenapa Rasulullah berusaha menyampaikan semangat dari subuh sampai isya? Karena beliau tahu setelah beliau meninggal sudah tidak bisa berkomunikasi dengan mereka. Makanya Rasulullah titip pesan-pesan biar kalian selamat setelah aku meninggal. Rasulullah ketika di akhir hidupnya ditawari, apakah engkau mau hidup bersama mereka sampai hari kiamat, membela mereka dari Dajjal, atau engkau mati sekarang seperti manusia biasa mati? Maka Rasulullah memilih mati sekarang, umur 63 tahun. Rasulullah mengatakan, kalau Dajjal keluar, aku bersama kalian, aku membela kalian menghadapi Dajjal.
aku akan pimpin kalian menghadapi Dajjal. Tapi kalau aku sudah mati dan kalian harus melawan Dajjal, maka Allah pelindung setiap muslim. Nah, minta perlindunganlah kepada Allah. Itu berarti Rasulullah semangat menyampaikan pesan karena beliau tahu tidak bisa berkomunikasi dengan umatnya setelah meninggal. Tidak bisa hadir di dunia. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 ayat 100 Allah mengatakan, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka ada batas, tembok yang menutupi mereka sampai hari dibangkitkan. Nggak bisa, nggak tahu. Jadi nggak ada Rasulullah hadir gentayangan, nggak ada Pak. Itu keyakinan yang tidak ada dasar yang kuat. Orang-orang yang berbicara tentang cinta kepada Nabi SAW, tentang kerinduan kepada Rasulullah, seringkali membayangkan Rasulullah hadir. Itu bukan Rasulullah hadir beneran, membayangkan Rasulullah hadir, bukan Rasulullahnya hadir. Bedakan ya. Kita saja coba, kita kalau nonton acara TV sama teman kita, saya pernah sama teman kita nonton acara TV dulu, saya masih bujang. Saya bilang, coba kalau ada Rasulullah duduk di sini, lihat kita nonton begini, kira-kira bagaimana nih? Itu biasa, orang beriman membayangkan kalau Rasulullah ada di sini, bagaimana? Jadi karena kecintaan dan kerinduan mereka kepada Rasulullah, mereka membayangkan Rasulullah ada di sini. Bukan berarti Rasulullah benar-benar di sini, Pak. Ini kadang-kadang tercampur antara ya pembicaraan tentang akidah dengan tentang pembicaraan tentang cinta dan kerinduan kepada Rasulullah. Paham ya? Jadi membayangkan Rasulullah hadir itu biasa. Tapi bukan meyakini ruh Rasulullah hadir. Bedakan. Bedakan dua hal itu. Ini kadang-kadang kalau disampaikan masyarakat umum memang bercampur-campur karena mereka kan kurang intelektualitas, kurang lengkap disampaikan kepada mereka dan seterusnya. Ini yang kedua. Yang ketiga apa tadi? Ya, makanya kita bahas di pertemuan yang lalu tentang kebangkitan dari kubur. Afala ya'lamu idza bu'sira ma fil kubur wa hussila ma bisudur. Tidakkah kalian tahu jika kami belah apa yang ada dalam kubur dan bangkit mereka darinya, wa hussila ma bisudur, dan dinyatakan apa yang selama ini tersimpan di dalam dada. Keadaan kubur seperti keadaan sudur kita, dada kita. Kalau dada kita terang, adem, tenang, itulah kuburan kita. Terang, adem, tenang. Kalau kuburan kita gelap dengan kebencian, kemarahan kepada syariat, apalagi kepada Islam dan Muslimin, maka kubur kita gelap, panas. Dada kita panas, kubur kita panas, Pak. Kubur wasudur. Di satu ayat surat Al-Adiyat. Faidahum jaradum muntashir yawma yakhrujuna minal ajdasi ka'annahum jaradum muntashir. Kata Allah, hari ketika manusia keluar dari kuburan mereka seakan-akan mereka belalang ribuan jutaan yang keluar dari tanah. Manusia seperti itu. Jarad seperti belalang keluar dari lubang-lubang tanah. Jadi hari kiamat, hari kebangkitan jasad. Apa yang Rasulullah lihat ketika Isra dan Mi'raj, orang yang disiksa di neraka dan mendapatkan nikmat di surga, itu semua adalah ruh, bukan jasad. Rasulullah melihat Amr ibn Luhai al-Khuzai, orang yang pertama kali membawa patung Yunani menuju ke Mekah. Rasulullah melihat dia disiksa, ditarik ususnya oleh para malaikat, diputarkan seperti berputarnya sapi yang mendorong gilingan, seperti itu. Itu beliau melihat ruhnya disiksa.
bukan jasadnya. Jasadnya masih dikubur di bumi. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa inna lillahi utaqa minan nar wa dzalika fi kulli lailah. Allah taala bebaskan dari neraka setiap malam dari Ramadan. Banyak orang disebut utaqa, artinya mereka rohnya sudah ada di neraka, kemudian dibebaskan. Ini yang kita katakan di pembahasan mustaqarrul arwah, pembahasan yang lalu, bahwa rohnya orang beriman dikendil-kendil bergantung di pohon-pohon surga. Rohnya syuhada diletakkan di burung hijau berterbangan di dalam surga. Rohnya orang kafir dan munafik berada di neraka, diazab. Sekarang, bukan nanti, sekarang Mbak, sudah diazab di neraka. Makanya neraka sudah ada, uiddat, sudah disediakan lil kafirin, bagi orang kafir, sudah ada. Nah, hari kiamat itu kebangkitan jasad. Jasadnya bangkit, diciptakan lagi, ruhnya ditiup dari sangkakala, masuk ke pasangan jasadnya masing-masing. Faidahum qiyamun yandurun. Tiba-tiba mereka berdiri saling melihat, di mana ini? Apa ini? Ya, orang beriman tenang, inilah yang telah dijanjikan. Ini yang kita selama ini pelajari dan persiapkan. Nah, jadi surga dan neraka sudah ada isinya sekarang, sudah. Tapi isinya cuma ruh, bukan jasad. Ya, ruh ini memang perkara yang kita tidak diberi ilmu tentangnya kecuali sedikit. Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dalam surat Al-Isra, mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakan ruh itu urusan Rabbku, kalian tidak diberi ilmu tentangnya kecuali sedikit. Ini 3 pertanyaan yang bermanfaat. Ya, ini saja mungkin pagi ini, mudah-mudahan kita mendapat pahala besar dan manfaat besar dari apa yang kita ucapkan dan kita dengarkan di majelis ini, dari apa yang difirmankan Allah dan disabdakan Rasulullah SAW, yang benarnya dari Allah dan Rasulnya. Jika ada salah, itu kesalahan dari saya dan dari syaitan. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya tidak pernah salah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan umur kita kepada Ramadan, ya, yang tinggal 1 bulan lagi lebih sedikit, ya. Ini sudah akhir Rajab, ya. Semoga disampaikan kita kepada Ramadan, bisa mendapatkan harta karun pahala yang besar untuk bekal kita di kehidupan kita yang hakiki. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf jika ada salah dan kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.